风雨花海的撕磨，那是我遗忘的角落。这八荒的规则，看破难说破，无缘若何，复活相生相克。天涯暗自张望，人历历如灰。不为此心悸，被相思夺泪心之内。总有那份情如流水，长如水。大到天地不遂，日夜不退，爱不再卑微。轻描淡写的梦，为你来点缀。不求山盟海誓，做你身旁的花蕾。愿只此一生，各有你的诗碑。枕上柳树梦醒，可缓缓归。Salam Kaisar. Bagaimana perasaanmu? Saya baik-baik saja. Apa yang terjadi? Kau benar-benar tidak tahu? Sudahlah. Kaisar, sebenarnya apa yang terjadi? Jangan khawatir. Hanya ada aura iblis yang merasuki tubuhmu. Aku sudah mengusirnya. Terima kasih, Kaisar. Sepertinya racun musim gugurmu itu sudah mulai bereaksi. Jagalah dirimu baik-baik. Saya mengerti. Kaisar, saya ingin meminta sesuatu. Apa itu? Saya pernah mendengar bahwa buah mata Pinex yang tumbuh tahun ini berkhasiat untuk mengobati racun musim gugur. Jadi, kau ingin menggunakan buah itu untuk racunmu? Iya, benar. Tolong Kaisar pertimbangkan budi baik ayahanda dan mengizinkan saya mendapatkan buah itu. Kalau begitu, kau ambil saja. Terima kasih, Kaisar. Tapi saya tidak tahu bagaimana memberitahu Tuan Putri Jiuge tentang ini. Tidak masalah. Aku memang tidak berencana membuat ia mendapatkannya. Jiuge, selamat ya. Tidak disangka kemampuan pedangmu sangat hebat. Biasanya kakaklah yang menang, tapi tahun ini kau berhasil mengalahkannya. Ini berkat Meng Xiao yang mengalah. Tidak, ini memang kemampuan Jiuge yang hebat. Patut dihormati. Apalagi jurus menggapai bulan di udara itu. Benar-benar keren. Aku jadi teringat dengan Nona Fengziu. Kakak, hari ini kita merayakan Fengziu. Bisa tidak jangan membahas dirimu terus? Oh, iya, baik. Maafkan aku. Sayang sekali ya, Kaisar harus merawat guru musik dan tidak bisa hadir di sini. Jadinya, aku tidak bisa minta diajarkan jurus baru. Pangeran kedua, sebenarnya mengapa begitu sulit mengalahkan para ular? Apa yang terjadi jika kita melawannya bersama dan merebut buah pinpo? Sebenarnya, setelah kumpulan ular ini, di dalamnya masih ada perbatasan yang berbahaya. Jika ternyata mengguncang perbatasan, maka ular raksasa itu akan bereaksi. Kita tidak bisa menghindari perbatasan itu. Sayang sekali, sampai saat ini tidak ada yang tahu di mana perbatasan itu. Apa jangan-jangan orang misterius itu? Cilu, diamlah.
Ayo minum. Baik, baik. Minum. Silakan. Juga, hadiahnya sudah datang. Wah, Juga, hadiahnya. Ini, Hati-hati. hati-hati. Iya, iya. Hati-hati. Selamat ya. selamat ya. Wah, Iya. Bukankah hadiahnya akan datang besok? Guru bilang hadiahnya sudah siap. Jadi diberikan hari ini. Untung saja tidak sia-sia. Sudah susah payah mendapatkannya. Ayo kita lihat apa isinya. Iya, itu benar. iya, benar. Ayo Ayo dibuka. dibuka. Ayo dibuka. Ayo Aku juga mau dibuka. pengen lihat. Ayo. Iya. Wah, Ini Ada apa ini? mengapa buah persik? Kenapa isinya buah Iya, persik? Apa yang terjadi? Apa mungkin guru salah? Aduh. kenapa Nanti akan begini kutanyakan. ya? Ternyata buah Kenapa persik buah yang Kaisar persik? suruh kubawakan dibawa ke sini. Suku kalian itu benar-benar tidak teratur ya? Bukankah hadiah untuk pemenang ditentukan malamnya sebelum kompetisi? Sekeranjang persik ini berkepala lancip, merupakan niat baik Kaisar. Biasanya jika aku memakannya, ayahku pasti akan memarahiku. Tapi bagaimana kalau kali ini kita semua memakannya? Kalian berbagilah. Aku tidak tertarik. Kita harus berterima kasih pada... Ini apa yang sebenarnya terjadi ya? Iya. Iya, ada apa? Kenapa jadi buah persik? Kenapa jadi Iya. persik? Kenapa Kaisar menukar buah pinpo dengan sekeranjang persik? Dia sangat tahu betapa aku menginginkan buah itu. Dan demi buah itu, aku sudah melakukan segalanya. Tapi kenapa dia menukarnya? Di saat seperti ini pun, kenapa dia masih mengerjaiku? Tuan Putri Jioge. Tunggu sebentar. Guru sedang tidak ada di sekitar sini. Aku datang mencarimu secara diam-diam. Sebenarnya, aku juga sangat menginginkan buah mata Pinex ini. Jadi malam sebelumnya aku meminta kepada guru. Tidak disangka, guru langsung menyuruh Tuan Yansong untuk mengambil persik dan memberikan buah mata Pinex kepadaku. Aku tahu kau mengikuti kompetisi ini demi buah itu. Setelah aku pikirkan, aku merasa harus memberitahumu. Jadi, sebelum kompetisi kau sudah tahu bahwa kami tidak akan mendapatkan buah itu. Benar sekali. Lalu, apa kau bersedia membagi setengah buah itu padaku? Aku rela menukarnya dengan apapun. Aku datang khusus untuk memberitahumu agar kau paham bahwa buah ini tidak dapat kubagi denganmu. Lalu ada satu permintaan lagi. Mulai sekarang, tolong Tuan Putri jauhi guru. Aku tidak tahu kenapa kau membicarakan ini denganku. Karena kau tidak ingin membagi buah itu padaku, maka tidak ada lagi yang bisa dibicarakan. Aku tahu, dengan kata-kataku ini telah membuatmu merasa tidak senang. Namun ini demi kebaikanmu. Karena selama ini, guru memperlakukanmu secara khusus. Pastilah hatimu juga ikut terpengaruh. Guru telah hidup selama puluhan ribu tahun. Pasti juga merasa bosan dan kesepian. Jadi dia menyukai hal baru. Tuan Putri Jiga, kau memang cantik dan pintar. Wajar saja jika kau menganggap kalau guru sangat menyukaimu. Namun aku rasa guru hanya menganggapmu sebagai teman mainnya yang baru saja. Jika semakin terjatuh, kau hanya akan semakin merasa sedih.
Aku sudah tahu. Aku sudah tahu sejak awal. Demi mendapatkan buah itu, aku melakukan segalanya dan mengalami banyak penderitaan, tapi aku tetap kalah dari Ciheng. Kalau ingin menghibur Ciheng, Kaisar bisa melakukan dengan cara lain. Tapi untuk menolongnya Jingti, aku hanya bisa memakai buah itu saja. Meski selama ini Kaisar hanya menganggapku sebagai mainan baru, tapi aku masih merupakan teman main yang baik. Dan kalau dia bersedia membagi buah itu pada aku akan tetap menjadi teman mainnya. Aku akan melakukan apapun yang ia suruh. Yang Mulia ketiga. Yang Mulia ketiga, apa maksudnya ini? Siming, aku dengar kau tidak pandai minum arak. Sekali minum, kau pasti akan membeberkan segalanya. Saya memang memiliki kekurangan ini. Aku tahu kau sulit menyimpan rahasia. Lihatlah, aku memberimu arak. Setelah diminum, kau pasti akan berkata jujur. Aku bisa tahu apa yang ingin ku ketahui, dan kau juga akan mengatakan rahasiamu. Benar kan? Rahasia? Maksud Anda tentang Nona Feng Jiu dan Kaisar, bukan? Kukira Nona dan Kaisar tidak berjodoh sama sekali. Jadi demi menjaga nama baik Ching Chiu dan Nona, aku akan menutupinya karena takut dia akan sedih. Namun sekarang... Bahkan Batu saja tahu kalau Kaisar saat ini memang menyukai Nona Feng Jiu. Apalagi yang kau bimbangkan? Masalah ini dimulai sejak Nona menyamar, masuk ke istana Taijen menjadi Dewi Pelayan. Apa Kaisar ada di dalam? Tidak ada. Kau datang terlambat. Dia baru saja pergi. Jihang menggendong roh rubah yang terluka kemari. Lalu Kaisar memberi sedikit kekuatan untuk menyelamatkannya. Lalu memberinya obat kapsul dan membawanya kembali ke 9 alam langit. Dengar-dengar sepertinya mirip dengan rubah yang hilang saat itu. Jadi dia melakukannya. Jihang sangat terharu. Jika bukan karena Jihang yang tidak mampu, pasti dia sudah ikut kembali. Jihang mengantar si wajah es. Aku tidak ingin melihatnya. Jadi aku menunggu di sini untuk mengajakmu minum. Jihang menggendong roh rubah dan menemuinya. Kalau menurutku wajah es tidak akan kembali dalam waktu 3 atau 4 hari. Apa ada hal penting? Kau bilang dia tidak akan kembali dalam 3 atau 4 hari. Berarti aku sudah terlambat. Besok buah pinpo akan segera diambil. Sebenarnya aku tahu mengapa kau mencarinya. Aku tidak sengaja mendengar Jihang meminta buah itu. Si wajah es itu begitu jahat. Dia sama sekali tidak berniat memberikan buah itu padamu. Aku tahu. Mengapa kau tahu? Ya, Jihang baru... Xiaoyan. Kau tidak apa-apa? Aku akan menemanimu mabuk sampai puas. Lain kali saja ya.
Qingti, karena aku pernah berjanji padamu, aku tidak akan mengingkari janjiku. Chonglin, apa Kaisar sudah kembali? Benar. Aku ingin menemuinya. Tapi ia sudah pergi lagi. Apa? Kembali ke lembah Brahma lagi? Apa dia berkata sesuatu? Ia berbicara hal-hal aneh. Sebenarnya dia mengatakan apa? Kaisar menanyakanku jika ingin memberantas seseorang, namun tidak ingin ada orang lain yang bersedih karena kehilangan dia, dan membiarkannya begitu saja. Dia bertanya apa ada cara yang bagus. Kau ini bodoh sekali. Dengan kemampuanku, tidak akan mampu melawan piton raksasa ini. Lebih baik menggunakan kekuatan seumur hidupku untuk membangun pelindung. Lagi pula, pengurung langit milik Kaisar masih ada padaku, pasti bisa melindungiku. Aku masuk dulu. Setelah dapat buahnya akan kuterobos para ular. Masih ada setitik harapan. Buah mata Phoenix milik suku burung cinta punya khasiat menghidupkan orang yang sudah mati. Apa kau tidak tahu? Ada apa? Demi membalas budi, Feng Jiu juga pernah ditolong oleh manusia biasa. Orang ini mati demi dirinya. Setelah kembali ke Qingqiu, dia masih ingin menolongnya. Dan tentang masalah ini, aku merasa reaksi Feng Jiu itu sangat aneh. Sehingga aku menanyakannya pada Ximing. Lalu aku mendapatkan informasi yang berhubungan denganmu. Normal saja jika masalahnya berhubungan denganku. Menurut Ximing, dulu Feng Jiu ingin menolong seseorang. Dia memberikan bulunya pada suku iblis Qi, yaitu Ni Chuyin. Setelah Ni Chuyin mendapatkan bulunya, dia menggunakan bulu merahnya sementara. Maksudmu adalah rubahku yang hilang itu adalah Xiaobai? Aku dengar kabar dia pernah ditolong olehmu, sehingga dia terus mengingatmu. Dulu saat istana Taichen mencari pelayan wanita, Ximing membantu dia masuk ke istana dengan melakukan penyamaran.
namun tidak tahu kenapa kau tidak pernah menyadarinya. Kemudian saat kau terkurung di dunia 10 teratai, dia menolongmu. Dia berubah menjadi roh rubah merah dan selalu berada di dekatmu. Namun kemudian kau malah akan menikah dengan Jiheng. Kau pasti pernah mengalaminya, kan? Sebelum pernikahan kalian, dia tidak sengaja melukai Jiheng. Kau menyuruh Chonglin untuk mengurungnya dan mengabaikannya. Kemudian Chonglin merasa kasihan padanya dan melepaskannya. Namun singa putih milik Jiheng hampir mati karenanya. Untung saja ditolong oleh Siming. Kata Siming, saat itu dia benar-benar terluka parah. Setelah mendapatkan perawatan 3 hari penuh, barulah dia sadar. Karena kau mengabaikannya dan tidak pernah mencarinya lagi, jadi setelah sembuh, dia pun kembali ke Qingqiu. Pantas saja, saat itu kau tidak pernah menemukannya lagi. Aku merasa aneh. Seekor roh rubah tidak akan mungkin menghilang tanpa jejak begitu saja. Donghua, aku rasa kau pasti tidak mengetahui semua ini. Karena itu aku memberitahumu. Kau benar. Aku memang tidak tahu. Sekarang Xiaobai pasti membenciku. Aku sedang memikirkan caranya. Buah mata Phoenix yang menjadi hadiah bagi juara malah kau ganti menjadi keranjang buah persik. Saat itu Raut Fengjiu sudah terlihat tidak baik. Jadi sebaiknya kau menemuinya daripada terjadi sesuatu. Raut Xiaobai tidak baik? Kau kira kenapa dulu dia pergi ke alam manusia? Manusia itu adalah jenderal yang bekerja padamu di alam manusia. Dia pergi ke alam manusia demi kau. Sekarang demi menolongnya, dia mendapatkan buah itu dengan susah payah, namun ditukar olehmu begitu saja. Mana mungkin rautnya terlihat baik? Sekarang kau cepat menemuinya daripada salah paham ini semakin besar. Kukira ia menginginkan buah itu demi... Wajah es! Kau membuatku kecewa. Mengapa kau masih saja bisa mengobrol di sini? Meski aku menyukai Jiheng, tapi aku tidak suka denganmu yang menukar benda yang seharusnya miliknya kepada Jiheng. Setelah Xiaoju tahu kalau kau tak pernah berniat memberinya buah itu, sangat sedih dan kabur entah kemana. Katamu Xiaobai kenapa? Yang Mulia Aranjo. Kaisar, apa yang terjadi? Ada apa dengan Miao Yuan? Xiaobai. Gawat, ada yang menerobos kawanan ular. Cepat ke pemandian Taparisau. Siapa? Siapa yang ingin merebut buah itu? Salam Kaisar. Xiaoju,
Kau berlatih selama ini, mana bisa melawan piton raksasa berekor 4? Apa yang terjadi? Lapor Kaisar, Tuan Putri Jiuge tidak sengaja masuk dan diserang oleh ular raksasa itu sehingga luka parah. Kemudian untung saja dikurung oleh dunia mimpi Aranjo. Kau bilang dunia mimpi Aranjo. Siapa Aranjo itu? Aranjo adalah adikku yang sudah lama meninggal. Sejak kecil Aranjo dirawat oleh piton raksasa berekor 4. Kemudian dia meninggal dan tidak dapat berinkarnasi. Kemudian obsesinya berubah menjadi dunia mimpi yang melayang di kawanan ular. Jika ada yang menyenggol ular raksasa ini, maka akan masuk ke dunia mimpi ini. Ada hal seperti ini? Dari yang aku dengar, jika orang yang terjebak di dalamnya tidak memiliki keinginan dan tidak punya kekuatan, maka tidak akan bisa bebas dan tertidur selamanya, sampai kekuatan yang dimilikinya terhisap habis, lalu musnah menjadi abu. Itu bohong. Dunia mimpi Aranjo hanyalah kebohongan saja. Mana bisa dianggap serius? Jika ini kebohongan, kenapa Tuan Putri bisa terjebak di sana? Ini... Sudah, diam! Ada Kaisar di sini. Berhenti bicara. Wajah es, Xiaoju terjebak karenamu. Cepat pikirkan cara menolongnya. Kaisar, sekarang Tuan Putri juga sudah terjebak. Apa ada cara untuk menolongnya? Aku dengar ada 2 cara. Yang pertama, orang itu harus bisa membebaskan dirinya sendiri. Dan yang kedua, haruslah orang yang dekat dengannya ikut masuk dan membawanya keluar. Kalau begitu, harus ada yang bisa melewati kawanan ular. Kalau begitu aku saja. Aku akrab dengan Tuan Putri. Sembarangan. Kau ini bertarung dengan piton raksasa itu tidaklah mudah. Dunia mimpi Aranjo ini sangat mudah pecah. Jika pecah, maka orang itu akan terluka atau bahkan bisa mati. Jadinya bagaimana? Oh iya, bagaimana jika kita memperkuat perlindungan kita agar orang yang masuk itu tidak bisa diserang oleh ular raksasa hingga dia bisa masuk ke dunia mimpi dan bisa membebaskannya? Tidak bisa. Dunia mimpi menolak keras orang yang punya kekuatan. Jika ingin masuk, harus melepaskan kekuatan diri sendiri dan masuk ke sana dengan tangan kosong. Jika tidak, dunia mimpi akan pecah. Kalaupun dia bisa membebaskan diri sendiri, bagaimana menghadapi ular raksasa? Bukankah Xiaoju sudah terluka parah? Kali ini, biar aku saja. Kaisar, ini sangat berbahaya. Bagaimana bisa pergi sendirian? Jangan bertindak gegabah. Kita kan di sini banyak. Bagaimana? Tiansong, aku ingin berpesan 2 hal padamu. Pertama, jika akhirnya hanya ia yang berhasil keluar, bawa ia pulang ke Qingqiu. Lalu pergi ke Gunung Kunlun dan carilah Mo Yuan. Katakan aku menyerahkan Miao Yijuan padanya. Ia mengerti maksudnya. Kedua, karena ia terjebak disebabkan buah itu, aku harus memenuhi keinginannya. Setelah ia keluar, maka kau berikan buah itu kepadanya untuk menolong orang yang ingin ditolongnya. Baik. Walau selama ini kau jarang bertarung, dan mungkin gerakanmu juga sudah kaku, namun ular-ular ini juga tidak akan membunuhmu. Kenapa kau mengorbankan 9 tingkat kemampuanmu? Jika kau tidak selamat, bagaimana dengan alam semesta? Donghua! Kaisar, Aku tidak merasa cukup hormat pada temanku. Tak berpikir mengorbankan diri untuk melawan ular. Wajahnya sangat hebat. Aku menghormatinya.
停不下的诺。这大荒的规则，看破难说破，无言若何，复活相生相克。水如你的梦被我的敬畏驱动，情一回，天涯暗自张望，人历历如灰。不求山盟海誓做你身旁的花蕾，愿只此一生，独流水长如水。天地将愁为娘，于是水全身难退。那些皆是错，是缘分的迂回。枕上柳树梦醒，可缓缓归。 Kenapa kau datang? Apa aku sedang bermimpi? Apakah kau takut? Tidak. Aku sudah datang. Yang Mulia Ketiga, sekarang kita harus bagaimana? Sekarang kalian semua pulang saja. Namun harus diingat, lupakan segala hal yang telah kalian lihat dan kalian dengar hari ini. Jika esok aku mendengar sesuatu, maka masa depan suku kalian akan dipertaruhkan. Baik, yang mulia ketiga. Aku seperti sedang menunggumu. Tapi aku tahu kau tidak akan datang. Sekarang kau malah datang. Aku sangat senang. Aku datang menemanimu. Aku tahu kau akan segera pergi. Aku ingat, aku selalu mengejarmu dari belakang. Sekarang aku sudah tidak kuat. Aku mengantuk sekali. Kali ini aku tidak akan pergi. Tidurlah, Siobai. Kau akan sadar setelah sampai di rumah. Pasti kau menganggap kalau aku konyol. Apa yang konyol? Semua ini salah si wajah es itu. Dulu dialah yang setuju akan menikahimu. Meski mungkin dia tidak senang karena kau melepas burung merpatinya. Namun selama ini kau sudah menurut dengannya. Ia bahkan tidak pernah membalas perasaanmu. Untuk apa bersedih? Demi pria jahat sepertinya. Apa kau tahu, Meng Ho? Tentu. Dulu saat wajah es ingin menyatukan dunia, Meng Hao adalah jenderal hebat yang bekerja padanya. Dia adalah ayahku. Pantas saja kau meminta buah mata Phoenix pada wajah es. Kau mendengarnya ya? Sebenarnya Xiaoju sudah berjanji untuk membagi setengah buah itu padamu. Tapi ada hal yang memang tidak dapat dibagi. Dewa Chonglin yang bekerja dengan Kaisar juga mengetahui sedikit tentang masalah saat itu. Jadi ia mengira aku berhutang budi pada Kaisar. Aku lakukan segalanya demi balas budi. Setiap lembah terbuka, ia akan menyuruhku untuk melayani Kaisar. Jika tidak begitu, aku juga tidak akan jatuh dalam sebuah hubungan cinta lagi. Selama ratusan tahun, aku malah terjatuh semakin dalam. Setelah dipikir, aku pun tidak ada bedanya dengan si.
Lucunya adalah dulu aku merendahkannya. Bagi Kaisar, di dunia ini ada dua jenis wanita. Pertama adalah wanita yang akan menjadi istrinya. Dan yang kedua adalah orang lain. Xiaoyan, hari ini aku bicara banyak padamu agar kau dapat menghapus perasaanmu padaku. Aku berpikir begitu lama, kenapa dia tidak memilihku. Hari ini akhirnya aku mengerti. Tidak ada hubungan dengan hukum karma, melainkan kesempatan. Karena aku menyukainya, jadi aku ingin mencoba. Mungkin suatu hari nanti, kesempatan ini akan berpihak kepadaku. Kita belum tahu siapa wanita yang akhirnya dipilihnya, bukan? Kakak mau kemana? Aku akan teriak kalau kau tidak berhenti. Lihat saja, apakah tua akan membiarkanmu? Cilu, ini semua sudah terjadi. Tolong jangan mengacau lagi. Mengacau? Untuk apa aku mengacau? Atau kau yang ingin melakukan sesuatu secara diam-diam? Xiaoju itu adalah temanku. Aku tahu, Xiaoju juga teman baikku. Tapi Kaisar saja sudah masuk, dan dia tidak berdaya, apalagi kau. Kakak, jangan meninggalkan kami. Kenapa kau tahu? Kau pasti ingin ke sana, kan? Kalau gagal menyelamatkannya, kau akan mati bersamanya. Bukan begitu? Memangnya aku tidak tahu sifatmu? Kau tidak boleh pergi. Kau adalah pemimpin di masa depan. Justru karena aku pemimpin yang akan datang, aku tidak boleh membiarkan temanku terluka di dalam sukuku. Zilu, jika aku tidak menolong temanku yang sedang dalam keadaan bahaya, apa kau akan percaya dengan pemimpin sepertiku? Menurutlah, ayo cepat pulang. Meskipun aku tidak yakin, tapi ini menjadi tanggung jawabku. Apalagi Xiaoju, aku sangat khawatir. Setiap ingat dia sendirian di sana dan tidak bisa melakukan apa-apa, aku jadi tidak tenang. Aku mohon, pulanglah sekarang. Aku berjanji akan mentraktirmu di restoran Julie. Dan tolong jangan beritahu ibu. Aku segera pulang, ya? Xiaoyan, Ada apa? Aku baru ditolak Jiheng. Suasana hatiku buruk. kakak ingin masuk ke dunia mimpi Aranjo. Apa? Untuk apa dia ikut campur? Kemampuannya saja payah. Wajah Es saja terluka parah. Apalagi dia. Xiaoyan, kau punya banyak cara. Dia juga menganggapmu teman baik. Segera bujuk dia agar tidak melakukan hal-hal bodoh. Jangan panik. Meski dia ingin masuk, Lian Song tidak akan mengizinkannya. Suku Langit memiliki tanggung jawab atas ini. Jika memang sudah terpaksa, dia tidak akan biarkan orang lain, melainkan masuk sendiri. Namun dunia mimpi ini harus segera diselesaikan. Aku akan memeriksanya. Jangan pergi. Dunia mimpi tidak tahu kapan akan hancur. Sebaiknya kau kembali ke istana. Aku harus membantumu. Bodoh. Apa aku butuh? Aku... Jumlah kami banyak. Mana mungkin kami membiarkan gadis sepertimu. Pulanglah. Tunggu kabar baik dariku. Lihat, pemandangan Danau Suiyu ini begitu berbeda dengan lembah Brahma. Sepertinya kita sudah ada di dunia mimpi Aranjo.
Siobai, kita telah masuk bersama ke dalam dunia mimpi Aranjo. Ada diriku. Aku tidak akan membuatmu menderita. Jiuer sudah sampai di usia menikah. Ibu benar. Benar, kita harus mencari pasangan baik untuknya. Benar. Oh, berapa usia Jiuer? Menjawab ibu, Jiuer sudah 30.000 tahun. Dengan sifat dan rupa Jiuer kita harus menikahi pria pintar yang lebih tua. Dan juga berkuasa, barulah masa depannya cerah. Jiuer kita begitu cantik. Tentunya kita harus mencarikan pria yang tampan untuknya. Rubah kecil yang dilahirkan pasti akan lebih lucu. Dan tidak membuat suku rubah merah dan suku rubah berekor 9 menjadi malu. Aku memiliki orang yang kusuka. Oh ya? Siapa? Dia... Gawat, apa aku harus memberitahu tentang Kaisar? Tapi kalau dikatakan Kaisar selain tampan, dia tidak ada apa-apanya bagi nenek. Bagaimana ini? Dia... Sudah sadar? Apa kau merasa sakit? Kaisar, kenapa dia begitu lembut padaku? Ini pasti dunia mimpi. Karena ini mimpi, aku bisa mewujudkan hal yang kuinginkan.人间的